Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winarno dengan NIM B1C024030 akan mempresentasikan hasil laporan praktikum acara 4 yaitu enumerasi. Baik, langsung saja. Jadi prinsip enumerasi itu enumerasi mikroorganisme proses menghitung jumlah sel mikroba hidup atau mati dalam volume atau berat sampel tertentu. Prinsip utama itu perhitungan langsung atau direct count, yaitu menghitung semua sel hidup atau mati dengan hemositometer atau flow cytometry. Terus ini cepat dan tidak membedakan sel hidup mati dan kurang akurat bila sel ini sedikit. Terus ada perhitungan variable dan hanya sel hidup tiap sel satu koloni. Ada split plate, sampel disebar di permukaan agar, terus ada pour plate, sampel dicampur dengan agar cair. Terus ada metode statistik atau most probable number atau MPN, yaitu estimasi jumlah sel viable dengan inokulasi seri pengenceran ke media cair. Terus hasil positif row dibandingkan tabel MPN perkiraan jumlah mikroba. Terus yang keempat adalah metode tidak langsung atau indirect method. Itu mengukur parameter yang berhubungan dengan jumlah sel. Contohnya itu ada berat kering, aktivitas metabolik, dan turbidimeter. Terus ada prinsip enumerasi dengan hemositometer. Enumerasi menggunakan hemositometer termasuk metode direct microscope count DMC, yaitu menghitung sel secara visual dalam volume kecil yang terkalibrasi. Hemositometer adalah slide kaca dengan grid presisi di area tengah. Saat cover slip diletakkan terbentuk ruang dengan kedalaman tertentu, misalnya 0,1 mm. Karena luas grid diketahui, maka volume di tiap kotak juga pasti. Sampel suspensi mikroba dimasukkan melalui tapi cover slip, lalu sel dibiarkan mengendap. Terus di sini di sel-sel kotak-kotak tertentu dihitung di bawah mikroskop, kemudian jumlah tersebut dikonversi menjadi konsentrasi sel dalam sampel asli. Terus ada juga penjelasan tentang enumerasi atau direct count. Jadi dalam praktikum kemarin itu ada 5 kotak yang dikotakin. Terus perhitungannya itu di kotak pertama itu ada 23, kotak kedua itu ada 16, kotak ketiga itu ada 22, kotak keempat 16, kotak kelima itu ada 22 tambah 1 itu ada 23. Terus untuk perhitungannya itu jumlah sel dikali 1/4 kali 10 pangkat 6. Dan jumlahnya 25 kali 10 pangkat 6. Baik, lanjut. Terus ada prinsip enumerasi MPN. Jadi prinsip enumerasi MPN itu memperkirakan jumlah mikroba dalam sampel cair secara statistik berdasarkan hasil positif atau negatif pertumbuhan pada tabung replikasi dari pengenceran bertingkat. Kemudian jumlah paling mungkin dihitung menggunakan tabel MPN dengan asumsi distribusi Poisson. Intinya itu pengenceran bertingkat, sampel itu diencerkan dari 1/10 sampai 1/100 dan seterusnya. Terus diinokulasi ke tabung replikasi yang berisi media cairan dan diinkubasi hingga mikroba tumbuh. Terus ada observasi kualitatif, prinsip probabilitas, terus yang keenam itu kombinasi tabung positif dicocokkan dengan tabel MPN, terus hasil estimasi angka paling mungkin mikroba per volume sampel. Terus ada juga penjelasan hasil enumerasi dengan MPN. Jadi interpretasi positif uji MPN terjadi ketika tabung mengalami perubahan warna menjadi kuning bening dan terdapat gelembung gas dalam tabung Durham. Hal ini menunjukkan keberadaan dan aktivitas pertumbuhan bakteri coliform pada sampel ini. Terus aplikasi praktisnya, pentingnya enumerasi mikroorganisme.
Jadi enumerasi mikroorganisme adalah metode yang penting untuk mengetahui jumlah sel dalam sampel, yang berperan langsung dalam menjaga keamanan, kualitas, dan keefektifan di berbagai bidang, yaitu dalam industri pangan, sering digunakan untuk mengontrol patogen, kualitas produksi, dan masa simpan. Dan di bidang medis itu untuk diagnosis infeksi, uji sterilitas, serta efektivitas antibiotik. Dan biasanya di lingkungan itu dan kosmetik itu memantau kualitas air, tanah, serta keamanan produk. Terus ada kesimpulan. Di kesimpulan ini menjawab refleksi dari tujuan praktikum. Jadi metode enumerasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, dan hasilnya memberikan gambaran kuantitatif mengenai populasi mikroorganisme yang ada dalam sampel yang sangat berguna untuk pengambilan keputusan terkait keamanan, kualitas, dan pengelolaan mikroba. Oke, mungkin ini referensi yang saya gunakan untuk menjawab persoalan-persoalan di atas, dan mungkin itu sih penjelasan singkat dari saya. Untuk semisal ada kata-kata yang kurang pas, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.